Salam saudaraku, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 20 ayat 1 sampai 10. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, hingga kami sungguh mengenali, memahami firman-Mu hanya di dalam kebenaran-Mu saja. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus itu memampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita membaca firman Tuhan. Mazmur 20 ayat 1 sampai 10. Di dalam perikop doa kemenangan bagi raja, beginilah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta, dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri, dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, tema renungan kita hari ini adalah bermegah dalam Tuhan. Bermegah yang dimaksud di sini berarti bangga. Meskipun bermegah bisa menjurus pada kesombongan, tapi maksud bermegah di sini bukan itu. Sebab kesombongan merupakan sebuah kesalahan dalam bermegah. Bermegah dalam Tuhan berarti membanggakan dan membesarkan nama Tuhan atas segala perbuatannya yang ajaib di dalam hidup kita. Saat kita bermegah dalam Tuhan, itu berarti kita bangga bahwa kita punya Tuhan yang ajaib. Mazmur 20 ayat 1 sampai 10 ini termasuk dalam rumpun Mazmur Raja. Mazmur Raja berkaitan erat dengan pengakuan umat terhadap pemerintahan Tuhan atau kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu. Nas renungan kita ini merupakan salah satu mazmur yang dipakai dalam liturgi ibadah sebelum seorang raja dan pasukannya maju ke medan perang. Peperangan adalah hal yang biasa dalam kehidupan bangsa-bangsa kuno, termasuk Israel. Untuk mempertahankan eksistensinya, keberadaannya, sebuah bangsa mau tak mau akan memerangi atau diperangi. Dan salah satu tugas seorang raja ialah memimpin rakyatnya berperang. Bagi bangsa Israel, perang bukan hanya sekedar masalah kekuasaan atau politik saja, namun ia berkaitan erat dengan konsep keagamaan mereka. Mazmur Raja yang dinyanyikan dalam ibadah ini akan mengingatkan umat Tuhan bahwa Tuhan adalah Raja di atas segala raja yang berdaulat atas segala sesuatu. Tuhanlah yang membuat seseorang menjadi raja. Tuhanlah yang memimpin dalam perang. Menang atau kalah perang ada di tangan Tuhan. Seorang raja, panglima, pasukan memang harus menyusun strategi perang dan memperlengkapi diri dengan senjata. Namun yang paling penting dari semuanya itu, seorang raja harus merendahkan diri di hadapan Tuhan
sang raja yang berdaulat itu dan memohon pertolongannya. Inilah inti dari Mazmur Raja yang dipakai dalam persiapan menjelang perang itu. Saudaraku, dalam hal peperangan, Raja Daud paham betul dengan siapa ia turun ke medan perang dan paham betul siapa musuh yang dihadapi. Meskipun musuh-musuh itu punya kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya, Raja Daud tidak berkecil hati oleh besarnya kekuatan lawan itu. Ia sudah terbiasa menghadapi lawan-lawan yang tidak sebanding dengan dirinya. Apakah itu singa atau penyamun-penyamun yang mencoba mengambil domba-domba yang ia jaga dari kawanannya? Atau Goliat orang Filistin yang kekuatannya telah membuat seluruh pasukan Israel menjadi tawar hati? Juga Raja Saul yang terus memburunya untuk membunuhnya. Mengapa Raja Daud begitu percaya diri menghadapi musuh-musuhnya yang besar itu? Jawabannya, Raja Daud paham betul dengan siapa ia berjalan, dengan siapa ia bersekutu. Dalam nas ini, Raja Daud bicara tentang kemenangan yang Tuhan berikan kepada orang yang diurapi. Daud menyadari bahwa dirinya telah dipilih oleh Tuhan melalui Nabi Samuel yang menuangkan minyak ke atas kepalanya. Karena itu, saat berdoa, dia mengingatkan kembali akan pemilihan Tuhan atas diri hidupnya. Raja Daud juga meyakini bahwa dalam doa ada kekuatan Tuhan. Wujud nyata kekuatan Tuhan itu dapat terlihat dan dirasakan pada saat Tuhan memberikan kemenangan dalam setiap masalah yang dihadapi oleh umatnya. Saat umatnya berada dalam kesesakan, Tuhan memberikan solusi dan meluputkan mereka dari bahaya. Berdasarkan pengalaman-pengalaman itu, Raja Daud tidak ragu-ragu mengajak bangsanya untuk berseru kepada Tuhan di dalam doa dan ibadah. Keyakinan Raja Daud inilah yang memberikan harapan dan sukacita. Harapan dan sukacita itu pada akhirnya menjadi sebuah kekuatan bagi umat Tuhan untuk tidak takut dan gentar dalam menghadapi siapapun. Sebab mereka menyadari bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan umatnya. Bahkan Tuhan tidak ragu-ragu turun tangan untuk berperang membela umatnya. Karena semua pertolongan Tuhan inilah membuat umat Tuhan dapat bermegah dan memuliakan nama Tuhan. Raja Daud juga menuliskan tentang orang-orang yang begitu membanggakan dirinya dengan kereta dan kuda yang mereka miliki. Dan tidak diragukan lagi bahwa lawan-lawan mereka memang memiliki kereta perang yang jumlahnya sangat banyak. Bagi mereka, kereta berkuda yang banyak itu adalah mesin perang yang sangat mematikan dan sangat mereka andalkan. Akan tetapi, bagi bangsa Israel, penyerahan diri kepada Tuhan melalui doa dalam menghadapi peperangan merupakan sebuah keyakinan akan datangnya kemenangan. Bangsa Israel tidak mengandalkan alat perang atau strategi perang, tetapi mereka mengandalkan Tuhan yang memberi kemenangan. Saudaraku, sama seperti Raja Daud dan bangsa Israel, kita juga menghadapi peperangan dalam hidup ini. Sebagai orang percaya, kita akan selalu berada dalam peperangan rohani. Seperti bangsa, suku, kaum yang kuat yang dihadapi Raja Daud dan bangsa Israel itu, seringkali peperangan yang kita hadapi pun tidak kalah menakutkan. Dalam peperangan rohani kita bergumul melawan kekuatan-kekuatan jahat yang tidak tampak, tetapi sangat nyata. Dan kita merindukan kemenangan-kemenangan dan pembebasan dari kekuatan iblis dan kuasa-kuasa setan. Ada saatnya kita merasa khawatir, bahkan ingin menyerah saat masalah yang kita hadapi tidak kunjung reda. Ada saat-saat sepertinya masalah yang kita hadapi sudah akan berakhir,
tapi justru keadaan malah bertambah berat. Melihat fakta seperti ini, banyak orang bersikap skeptis, pesimis, dengan pikiran-pikiran negatif yang berkecamuk. Waduh, keadaan sekarang terasa amat berat ya, sulit diprediksi, dan serba tidak pasti. Sanggupkah aku menjalaninya? Itulah gambaran yang sering muncul dalam pikiran kita. Sebagai orang percaya, orang beriman, haruskah kita bersikap skeptis, pesimis, khawatir, dan terus dihantui ketakutan menghadapi hari esok? Saudaraku, kita harus memiliki pola pikir dan cara pandang yang berbeda dengan orang-orang dunia. Sekalipun dunia dipenuhi dengan ketidakpastian dan semakin tidak baik keadaannya, tapi kita harus tetap berpikiran positif dan optimis, karena kita punya alasan yang kuat untuk bermegah. Dalam hal ini, kita bermegah bukan karena kekuatan, kemampuan, kepintaran, harta kekayaan, jabatan, koneksi, popularitas, atau segala hal yang ada di dunia ini. Mazmur 20 ayat 8 tadi mengatakan, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Ya, Tuhanlah yang menjadi alasan untuk kita bermegah. Kita bermegah karena janji penyertaan-Nya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan kita bermegah karena Dia turut bekerja dalam segala perkara, sehingga kita dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingatlah apa yang dialami Daud. Sehebat apapun musuh yang ia hadapi, kemenangan selalu menjadi bagian hidupnya. Tuhan kita sangat hebat. Di dalam kesulitan Dia tidak membiarkan kita, tapi justru Dia akan mengirim bantuan dari surga untuk menolong kita. Di ayat 3 tadi dikatakan, kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Sekalipun di dunia ini tidak ada yang mendukung kita, namun ingatlah, Tuhan akan tetap setia menyokong dan mendukung kita. Saudaraku, satu-satunya sumber kekuatan bagi orang percaya dalam menghadapi kesulitan hidup adalah berdoa. Martin Luther pernah mengatakan bahwa menjadi orang Kristen tanpa berdoa sama seperti hidup tanpa bernafas. Orang yang sudah tidak bernafas berarti sudah mati. Kalau dikaitkan dengan kerohanian, tidak bernafas berarti sudah mati rohani. Atau dengan kata lain, hidupnya telah putus hubungan dengan Tuhan. Daud pun mengakui bahwa doa memainkan peranan penting dalam kehidupan jasmani dan rohani seseorang. Sebab doa bukan hanya menjadi sumber napas kehidupan, tetapi juga motor penggerak utama bagi umat untuk memperoleh perlindungan dan berkat Tuhan. Saudaraku, jika sampai saat ini kita lebih banyak mengalami kegagalan daripada keberhasilan, atau sepertinya janji Tuhan itu terasa jauh dari kehidupan kita, adalah bijak bila kita segera mengoreksi diri sendiri terlebih dahulu, sebelum kita bersungut-sungut, mengeluh, lalu menyalahkan Tuhan. Sudahkah kita memiliki persekutuan yang akrab dengan Tuhan? Sudahkah kita beribadah kepadanya dengan sungguh? Setiakah kita mengerjakan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita? Sudahkah kita meninggalkan kehidupan lama kita? Yang pasti, kemenangan dan keberhasilan adalah rancangan Tuhan bagi orang percaya yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal dan yang menuruti firman-Nya. Karena itu, ayo, sediakan lebih banyak waktu untuk bersaat teduh, berendam dalam hadirat Tuhan, berdoa, dan merenungkan firman Tuhan. Dengan begitu, Roh Kudus akan terus memenuhi kita dengan pengurapan-Nya yang dahsyat.
Manusia roh kita akan bertumbuh menjadi besar dari satu level ke level yang lebih tinggi, dan membuat kita menerima kemenangan-kemenangan yang gilang gemilang. Hidup kita pun berguna bagi banyak orang dan membawa kebangunan rohani. Sebagai Mazmur Raja, Mazmur ini juga mengajak kita untuk selalu mendoakan para pemimpin kita. Pimpinan lembaga atau perusahaan di mana kita bekerja, pimpinan kelompok atau persekutuan yang kita ikuti, pimpinan gereja kita, para pemimpin negara-negara di dunia, pimpinan negara kita dari tingkat nasional sampai daerah, agar mereka semua diberi hikmat kebijaksanaan dalam memimpin, agar mereka diberi kekuatan melawan segala godaan penyalahgunaan jabatan, agar mereka diberi kesehatan dan sukacita dalam kehidupan rumah tangga. Akhirnya, saudaraku, marilah kita menjadi pemenang dalam setiap peperangan yang kita hadapi. Miliki kehidupan doa dan jadilah pendoa. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan sadarilah bahwa Tuhan Allah itulah sumber kemenangan kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan semua itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengar. Engkau mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang perkasa, Engkaulah Raja yang berdaulat atas segala sesuatu, dan kami semua tunduk di dalam hadirat-Mu, di dalam kepemimpinan-Mu. Tuhan, selama ini kami telah mengandalkan diri kami sendiri, mengandalkan kepintaran kami, mengandalkan tenaga dan kekuatan kami. Hari ini Engkau ingatkan kami Tuhan, di atas semua apa yang kami andalkan, satu-satunya andalan kami hanya Engkau. Engkau Allah yang setia, Allah yang mampu menolong kami dalam setiap keadaan, menguatkan kami dalam setiap kelemahan, dan menghibur kami dalam setiap kesedihan. Terima kasih Bapa atas firman ini, agar kami sadar diri, agar kami tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap gerak kehidupan kami, terlebih di dalam kami menghadapi peperangan rohani dalam kehidupan kami setiap hari. Engkau ingin kami menjadi pemenang. Engkau telah mengurapi kami, dan siapapun yang Kau urapi akan menjadi pemenang. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ingatkan kami senantiasa untuk selalu menjalin komunikasi dengan-Mu di dalam doa, ibadah, dan persekutuan kami pribadi dengan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, sampai jumpa lagi di lain waktu. Salam sehat untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.